Cek cek cek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar kamu hari ini? Sedih nggak sih, Nek? Bapak sedih tahu. Sekarang PDR lagi. Tapi nggak apa-apa ya, kita tetap semangat belajarnya. Nah, kalau minggu lalu kamu sudah belajar mengenai fasilitas umum yang ada di Jakarta, ada bandara, ada stasiun, ada MRT, ada LRT, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang materi PLBJ selanjutnya, yaitu jalan-jalan yang ada di Jakarta. Nah, jalan adalah prasarana transportasi darat yang menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lainnya. Jadi, untuk menghubungkan suatu tempat, kita membutuhkan sebuah jalan. Ya. Nah, ada jalan umum, jalan khusus, dan jalan tol. Nah, kalau jalan umum ini jalan untuk lalu lintas umum, jadi semua orang bisa lewat. Sedangkan jalan khusus, jalan yang dibangun untuk kepentingan sendiri, jadi orang lain tidak boleh lewat gitu ya. Dan yang terakhir ada jalan tol atau tax on location, yang kurang lebih artinya jalan umum yang berbayar. Jadi ketika kamu melewati atau masuk ke dalam tol, maka harus membayar pajak tolnya gitu ya. Nah, ini adalah gambar tol dalam kota, gerbang tol Jatinegara. Oke, kita ke materi jalan tol, tax on location di Jakarta. Nah, jalan tol ini sering disebut juga sebagai jalan bebas hambatan karena ketika kamu melewatinya terasa lancar tanpa halangan. Meskipun pada kenyataannya sering sekali kita melihat kemacetan di mana-mana, termasuk di jalan tol, ya. Bukan cuma di jalan umum, jadi ketika jam sibuk, jam pulang kerja atau jam berangkat kerja, itu biasanya kedua jalan ini macet di Jakarta. Hal ini terjadi bukan karena jalan tolnya, tapi karena banyaknya penduduk di Jakarta. Di samping karena jumlah penduduk yang banyak, hal itu juga disebabkan karena masyarakat kita masih belum terbiasa menggunakan angkutan umum ya. Kalau kamu pernah melihat gitu ya aktivitas di negara-negara lain, di negara-negara maju ya, seperti Jepang ataupun Singapura, mereka itu masyarakatnya lebih suka menggunakan transportasi umum dan bersepeda kayak Bapak ya. Nah, jalan tol ini dibagi menjadi dua. Ada jalan tol lingkar dalam Jakarta atau disebut JIR ya, Jakarta Inner Ring Road, yaitu jalan yang mengelilingi dalam kota yang menghubungkan tempat yang satu dengan yang lainnya di kota Jakarta, jadi tidak keluar kota gitu. Nah, sedangkan yang satunya lagi disebut dengan JOR, jalan tol lingkar luar Jakarta atau Jakarta Outer Ring Road, yaitu jalan yang mengitari bagian luar Jakarta, di mana jalan ini menghubungkan tempat di dalam kota Jakarta dengan kota lain di luar Jakarta, seperti Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi, Cikarang, dan lain sebagainya. Ada sekilas info, jadi jalan tol pertama yang dibangun di Indonesia adalah tol Jagorawi yang dibangun pada tahun 1975 dan mulai beroperasi pada tahun 1978. Jalan ini menghubungkan Jakarta dengan kota Bogor dan Ciawi. Nah, jalan tol ini panjangnya kurang lebih 59 km. Kenapa disebut tol Jagorawi? Biasanya memang masyarakat kita itu suka menyingkat sesuatu, kayak apa? Cilok, aci dicolok gitu ya. Nah, ini Jakarta Bogor Ciawi disingkat dengan Jagorawi seperti itu. Nah, lanjut ke materi selanjutnya. Ini adalah manfaat dan tujuan dari pembangunan tol. Yang pertama untuk mengurangi kemacetan, yang kedua meningkatkan pelayanan distribusi barang dan jasa, jadi lebih lancar ya. Untuk mempersingkat waktu tempuh, jadi ketika lewat jalur umum atau jalan umum biasanya macet, ada lampu merah dan lain-lain. Nah, di jalan tol ini tidak ada lampu merah gitu ya. Kemudian mendukung perkembangan ekonomi, jadi semakin banyak jalan tol yang dibuat, ekonomi akan semakin bertumbuh karena akses masyarakat pengguna jalannya jadi lebih gampang seperti itu. Manfaatnya adalah mempengaruhi perkembangan wilayah dan ekonomi. Jadi ketika ada banyak pembangunan, salah satunya jalan tol, maka ekonomi masyarakat akan meningkat dan wilayah tersebut akan berkembang ya.
baik secara budaya, keuangan, dan lain-lain. Terus yang kedua, meningkatkan mobilitas masyarakat. Jadi masyarakatnya bakal sering bergerak gitu ya, dengan cepat karena difasilitasi dengan jalan tol. Kemudian yang ketiga, mempersingkat jarak tempuh dan menghemat waktu. Terus yang keempat, memperluas lapangan pekerjaan. Dan yang ketiga, menarik investor untuk menanamkan modalnya di Jakarta, ya. Karena aksesnya bagus, distribusi barang dan jasanya bagus, maka akan menarik modal para investor atau pengusaha, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, untuk menginvestasikan dananya di Jakarta. Seperti itu. Nah, ketika kamu masuki jalan tol, ada peraturan yang harus ditaati. Yang pertama, sebelum masuk tol, siapkan uang elektronik atau e-money, ya, bentuknya kartu. Jadi kalau zaman dulu memang ada orang yang menjaga pintu tol, gerbang tol gitu ya, bayarnya manual menggunakan uang biasa. Untuk saat ini yaitu menggunakan uang elektronik. Kemudian yang kedua, mengantri dengan tertib di pintu gerbang. Yang ketiga, menggunakan sabuk pengaman, menjaga jarak aman 10-20 meter. Jika mengantuk atau lelah, bisa beristirahat di tempat peristirahatan, tidak melamun atau menggunakan handphone saat menyetir, menggunakan jalur lambat jika ingin menyalip, atau menyusul menggunakan jalur cepat. Salah ketik. Tidak boleh menggunakan bahu jalan untuk menyalip kendaraan lain. Bahu jalan digunakan untuk keadaan darurat. Begitu. Nah, ini ada gambar yang lagi viral ya beberapa hari yang lalu. Jadi ada mobil-mobil mewah berhenti di tengah jalan tol yang mengakibatkan kemacetan. Nah, tidak baik untuk dicontoh ya Naya, karena ini termasuk perilaku yang tidak baik. Oke, terima kasih. Sekian untuk kegiatan belajar hari ini. Nah, untuk tugas nanti Bapak akan share di grup kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya.